Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita bakal gali bab 3 dari sebuah buku yang lumayan provokatif ya judulnya. Anda Tidak Istimewa. Judul yang langsung menusuk ya. Betul. Nah, pernah nggak sih Anda merasa ada tekanan gitu untuk harus selalu jadi luar biasa? Atau mungkin kenal orang kayak Jimmy yang dibahas di buku ini? Ah, si Jimmy. Iya, orang yang kelihatannya selalu pede, merasa hebat, padahal ya gitu deh kenyataannya nggak seberapa. Klasik. Nah, diskusi kita kali ini mau coba bongkar ide kalau semua orang itu harus istimewa. Kita lihat gimana dorongan ini malah bisa negatif dampaknya, terus kita cari makna. Kalau ternyata kita biasa aja. Mari kita mulai ya. Siap. Oke, jadi sumber kita ini cerita soal Jimmy. Gambaran umumnya, idenya banyak, bisnisnya kayaknya wow gitu, ngomongnya tinggi, pede banget kelihatannya. Tapi Tapi, realitasnya, ya gitu. Males, hidup dari duit orang tua, pacar, nggak ada pencapaian yang jelas. Tapi dia merasa dirinya spesial banget. Meskipun hidupnya ya bisa dibilang berantakan lah. nah, cerita Jimmy ini penting karena langsung nyambung ke argumen utama bab ini. Kritiknya terhadap gerakan self-esteem, harga diri, yang ngetren sejak tahun 60-an, 70-an gitu. Oh, yang penting merasa positif tentang diri sendiri itu ya? Iya, idenya kan gitu. Kalau kita merasa positif, sukses bakal datang. Tapi penulis buku ini argumennya beda. Fokus cuma ke merasa baik, tanpa ada alasan kuat di baliknya, itu malah bisa bikin generasi yang punya rasa berhak atau entitlement gede. Bukan generasi yang berprestasi ya jadinya. Justru itu, bukan yang tangguh. Contohnya kan disebut tuh, inflasi nilai di sekolah, atau semua dapat piala partisipasi. Jadi masalahnya bukan punya harga diri, tapi dasarnya apa? Gitu. Oke, jadi ini nyambung ke konsep entitlement, rasa berhak tadi ya. Hmm, Menurut penulisnya, ini semacam perasaan layak dapat yang enak-enak tanpa usaha. gitu. Tepat. Kayak si Jimmy tadi itu contoh ekstrimnya. Dan di buku ini disebut ada dua pola pikirnya ya. Pertama, saya hebat, kalian jelek. Jadi Iya, saya layak dapat perlakuan khusus. betul. Terus yang kedua, saya jelek, kalian hebat, jadi saya juga layak dapat perlakuan khusus. Wah, Tuh. ini menarik ya, sama-sama intinya egois dan menghindar dari masalah. Iya, dua sisi koin yang sama aja sebenarnya. Sama-sama nggak mau hadapi realita. Anda mungkin pernah lihat kan pola kayak gini di sekitar? Sering sih kayaknya. Dan ini diperparah sama yang penulis sebut tirani keistimewaan. Tirani keistimewaan, gimana tuh maksudnya? Jadi, di zaman sekarang kan, internet, medsos, kita tuh dibombardir terus sama hal-hal yang paling ekstrim. Yang paling hebat, paling sukses, atau sebaliknya, paling tragis, paling gagal. Oh iya, yang muncul di feed selalu yang wow gitu ya. Nah, itu secara nggak sadar ngebentuk ekspektasi kita. Seolah-olah jadi luar biasa atau istimewa itu ya standar normal yang baru, padahal kan nggak gitu. Jadi karena kita kebanyakan ya biasa-biasa aja di banyak hal, terus lihat yang luar biasa terus-terusan, Bikin kita merasa, jadi merasa kok aku gini-gini aja ya, merasa nggak aman, cemas, nggak cukup baik gitu. persis. Menurut sumbernya, ya itu akibatnya. Terus kita jadi pengen kompensasi. Seringnya, ya lewat sikap entitlement tadi. Atau malah lari ke hal lain kayak kecanduan misalnya. Waduh, jadi lingkaran setan ya. Bisa jadi. Tapi, eh, menariknya, solusi yang ditawarkan buku ini bukan malah ngejar keistimewaan lebih keras lagi. Oh ya, terus gimana? Justru sebaliknya, menerima kebiasaan kita. Menerima kalau kita ini rata-rata. Menerima kita rata-rata. Bukannya itu kayak nyerah? Nah, kedengarannya gitu kan? Tapi, argumennya ini justru pembebasan. Kenapa? Karena ironisnya, orang yang beneran bisa capai hal luar biasa, itu seringkali mulanya dari sadar kalau mereka nggak hebat. Sadar, mereka biasa aja. Tapi terus mereka jadi terobsesi buat jadi lebih baik. Ini kebalikannya entitlement. Wah, ini melawan arus banget ya. Pesan kalau nggak semua orang bisa jadi luar biasa dan itu nggak apa-apa. Rasanya kayak nelen pil pahit gitu ya. Iya, Kayak menerima kalau ya mungkin tindakan kita nggak akan mengubah dunia secara masif, atau hidup kita kebanyakan isinya hal biasa aja, kayak makan sayur gitu ya di analogi bukunya. Nggak enak di awal tapi sehat. tepat sekali analogi yang pas. Penerimaan ini, kata penulisnya, ngebebasin kita dari tekanan terus-menerus untuk jadi sesuatu.
Stres, cemas karena merasa ketinggalan atau nggak mampu, itu bisa berkurang banget. Terus apa yang didapat? Kita jadi punya ruang buat lebih menghargai pengalaman hidup yang, ya, mendasar. Persahabatan yang tulus misalnya, atau kepuasan bikin sesuatu, bantu orang lain, baca buku bagus, ketawa sama orang tersayang. Mungkin justru hal-hal biasa ini yang, Yang sebenarnya penting. iya, mungkin itu inti dari hidup yang bermakna lah. Ini jadi ngebawa kita ke pertanyaan di akhir bab itu ya. Kalau kita nggak harus jadi istimewa, terus apa gunanya gitu? Implisit ya pertanyaannya. Iya. Dan arah jawabannya kayaknya bukan di pencapaian hebatnya, tapi lebih ke prosesnya ya, perjuangannya, dan apresiasi ke hal-hal biasa yang tadi kita bahas itu. Betul, fokusnya bergeser. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa ya intisari penting dari pembahasan kita kali ini buat Anda yang dengerin? Pertama, hati-hati sama jebakan harga diri kosong yang bikin entitled, kayak Jimmy tadi. Penting itu. Kedua, sadari gimana media yang fokus ke hal ekstrim itu bisa ngacoin ekspektasi kita soal hidup. Dan ketiga, coba pertimbangkan deh kekuatan dari menerima kalau jadi rata-rata itu normal dan nggak apa-apa. Malah bisa jadi kunci buat nemuin makna di hal sederhana. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri ya setelah ini. Kalau jadi istimewa atau luar biasa itu bukan lagi tujuan utama. Lalu, ukuran apa sih yang sebenarnya penting buat Anda? Untuk menilai hidup Anda, kemajuan Anda sehari-hari. Nah, itu sesuatu buat dipikirkan lebih dalam.